sholat jamaah di masjid khususnya, Bapak Ibu perlu diketahui bahwa tempat sholat itu mempengaruhi keutamaan dan fadilah pahala dari siapapun yang melakukan. Oleh karenanya, orang sholat jamaah di masjid, dibalik jamaahnya mendapat 27 derajat, tapi juga memiliki keutamaan berada di masjid. Karena sholat berada di masjid dan di luar masjid itu berbeda. Lalu ada orang yang mungkin sudah sering mengaji, khusus bagi wanita. Wanita sholat dan sholat di kamarnya sendiri atau di rumah, itu utama. Memang banyak hadis, Bapak Ibu, yang menyebutkan bahwa wanita lebih afdol, lebih utama sholat di kamarnya sendiri atau di rumah. Tetapi hadis ini, karena hadis itu sifatnya global, sehingga kesimpulan dari sebuah hadis tidak selalu persis dengan apa adanya hadis itu. Sehingga di dalam kitab-kitab yang di sini ditulis di dalam kitab I'anatul Thalibin dan Hasiyah Al-Bajuri, disebutkan bahwa kemungkinan orang perempuan kalau jamaah di masjid, kemungkinannya ada beberapa. Pertama, orang jamaah di masjid bagi wanita yang tidak mendapat izin suaminya. Sekali lagi, yang tidak mendapat izin suaminya. Maka kalau dia berangkat ke masjid tanpa dapat izin suaminya, itu memang haram. Karena memang seorang istri itu kepatuhannya harus kepada suami. Terus yang kedua, orang yang dapat izin suaminya, walaupun orangnya sudah tua, tetapi memakai wewangian, memakai perhiasan-perhiasan yang berpeluang menarik simpati laki-laki, maka hukumnya makruh, karena ada peluang untuk menimbulkan fitnah. Kemudian kalau dia dapat izin, walaupun orang muda sekalipun, tetapi tidak memakai pewangian, tidak memakai perhiasan-perhiasan yang berpeluang menarik simpati, bahkan menarik syahwat laki-laki, maka hukumnya boleh. Dalam arti begini, hadis yang menyebutkan keutamaan wanita itu sholat di kamarnya sendiri itu masih mutlak, masih secara global. Sehingga hadis itu kemudian memunculkan kesimpulan fikih yang seperti saya bacakan tadi. Ada rincian-rincian seperti itu. Artinya apa? Menjaga kehormatan wanita itu jauh lebih diperhatikan daripada untuk menggapai keutamaan. Sehingga silakan dan boleh wanita keluar dari rumah sholat jamaah di masjid selama satu, dapat izin suaminya. Yang kedua, tidak bersolek, begitu loh. Tidak bersolek yang menimbulkan fitnah. Sehingga walaupun berangkat di masjid, tapi dia aman dari fitnah. Maka ketika itu boleh. Nah, ketika boleh, maka fadilah keutamaan tempat masjid akan dia peroleh. Sehingga kalau disimpulkan, ketika dia dihukumi boleh, antara sholat di rumah dengan sholat di masjid bagi wanita, maka lebih baik sholat di masjid. Dalam arti lebih baiknya apa? Kalau di rumah tidak mendapatkan fadilahnya masjid, jamaahnya dapat, tapi fadilahnya masjid tidak dapat. Yang kedua, jumlah jamaah banyak itu berbeda fadilahnya dengan jamaah yang jumlah jamaahnya sedikit. Kalau di masjid berpeluang jamaahnya lebih banyak. Sehingga kalau kita simpulkan dalam kajian malam hari ini, wanita itu kalau ingin sholat jamaah di masjid, pastikan satu, mendapat izin
suami. Kalau wanita yang tidak punya suami, ya hanya satu. Apa syarat yang kedua? Apa? Aman dari fitnah. Dan aman dari fitnah itu syaratnya jangan bersoleh, jangan memakai wewangian, jangan memakai dandanan yang wah-wah begitu, yang kemudian menarik perhatian lawan jenisnya. Nanti jangan-jangan mau berangkat ke masjid, dadak ke salon dulu. Ke salonnya setengah jam, maca dulu, baru berangkat ke masjid. Kalau ini jadi peluang menarik perhatian orang, ada amrun khariji, sesuatu yang di luar berkaitan dengan jamaahnya, tapi justru fitnah. Fitnah inilah yang dijaga oleh Islam. Karena Islam sangat menjaga privasi dan harga diri wanita. Sehingga untuk mencapai keutamaan, kalau menimbulkan fitnah, yang dimenangkan adalah menjaga fitnahnya. Tetapi kalau aman-aman saja dari fitnah, di antara saya ulangi, karena sudah mendapatkan izin dari suami, ataupun tidak punya suami, diperhitungkan sendiri, dia datang ke masjid, dengan tidak bersoleh yang menarik perhatian dan memakai wewangian yang menarik perhatian, maka tetap dia datang di masjid boleh. Ketika boleh, berarti fadilahnya masjid diperoleh, fadilahnya kasirul jamaah, banyaknya jamaah juga diperoleh. Jadi seperti ini. Maka kalau ada yang mengatakan afdol di rumah, itu tidak bertentangan, karena itu sifatnya masih global penjelasan yang didengar tadi. Tetapi perlu dirinci dengan rincian-rincian, karena hadis itu adalah dalil. Dalil itu unggul, masih global. Rinciannya dikaitkan dengan banyak dalil-dalil yang lain. Jadi seperti ini, mudah-mudahan bisa dipahami oleh semuanya, sehingga ibu-ibu kalau berangkat ke masjid nggak usah ke salon dulu, biar irit. Dan seperti itu. Dan saya kira untuk kondisi di Indonesia, di Jawa ini relatif aman dari fitnah. Kecuali yang wahlah ini, ada orang yang taksiri ini. Terus saya harus datang ke masjid. Nah, kalau ini lebih baik tidak usah datang. Karena apa? Justru datang di masjid tujuannya bukan ke masjidnya itu, tapi hal lain yang menimbulkan fitnah itu tadi. Saya kira ini mudah-mudahan bisa dimengerti dan menjadi sebuah ilmu landasan kita semua di dalam melakukan ibadah, khususnya jamaah, khususnya bagi perempuan. Bagi laki-laki no problem, tidak ada masalah. Di masjid lebih utama daripada di rumah, walaupun suatu saat sholat sunnah letakkan di rumah, agar rumah kita tidak menjadi kuburan, karena suatu saat pernah dipakai untuk sholat sunnah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.